Pemirsa, kasus konfirmasi positif COVID-19 semakin meningkat. Hanya butuh waktu 11 hari, kasus COVID-19 per hari ini di Indonesia melonjak dari 27.000 kasus ke 54.000 kasus per hari ini. Sementara tenaga kesehatan mulai kelelahan dan kewalahan karena tidak sedikit yang terpapar COVID-19. Bagaimana kesiapan rumah sakit menghadapi lonjakan kasus yang belum juga landai? Kami sudah terhubung bersama dengan Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Ibu Lia G. Partakusuma. Selamat malam Ibu Lia. Ibu Lia, hari ini kasus melonjak menjadi 54.000 kasus. Nah, kami ingin mengonfirmasi dari Persi sendiri, seperti apa sebenarnya kondisi di lapangan? Apakah kondisi rumah sakit khususnya di Pulau Jawa ini, tren kasus harian rawat inapnya ini semakin meningkat atau justru sudah menurun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Zakia. Betul ya, katakan bahwa rumah sakit akhir-akhir ini betul kewalahan Mbak, kalau kami sudah sampaikan bahwa BOR, bed occupation rate nasional memang 70%. Tetapi kalau kita lihat di Jawa, beberapa sakit sudah BOR-nya melebihi 80%. Dan yang tertinggi adalah saat ini 10 Banten. Jadi kita bisa lihat bahwa Banten, Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Jawa Tengah, kemudian Jawa Tengah ya, Kalimantan Timur dan Papua Barat itu sudah melebihi 80%. Artinya apa? Kita sudah sulit sekali menempatkan pasien pada tempat yang diharuskan begitu. Karena belakangan banyak sekali pasien masuk dengan kondisi sedang dan berat ya. Jadi artinya bahkan banyak yang masuk juga dengan kondisi kritis. Penempatan tempat tidur tentu harus kita paham betul-betul dan ini menyebabkan situasi yang mohon maaf ya kepada masyarakat menjadi kurang nyaman karena akan banyak tumpukan-tumpukan pasien yang ada di emergency, di IGD maupun di luar emergency. Ya, kita sudah mendirikan tenda dan sebagainya, tapi masih sampai sekarang ini khususnya di Pulau Jawa sangat sulit untuk mencari ruangan rawat di rumah sakit. Baik, Bu Lia, ini merujuk pada pernyataan dari Menteri Kesehatan kemarin di DPR, ada tata kelola yang masih harus dibenahi begitu untuk rumah sakit rujukan, terutama untuk swasta yang diminta menjadi rujukan terkait dugaan adanya pilih-pilih penanganan pasien COVID-19. Nah, ini menurut Persi, apakah memang benar hal ini terjadi sehingga ini semakin menyulitkan warga untuk mendapatkan rumah sakit rujukan? Memang idealnya rujukan itu harusnya berjenjang, artinya dari yang tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi seperti diketahui, sekarang ini masyarakat kondisi yang sulit untuk ditenangkan begitu ya. Mulai agak panik ya, karena mereka merasa bahwa semua kondisi itu lebih ke arah berat begitu. Sehingga banyak sekali pasien itu yang datang langsung ke rumah sakit. Nah, mengenai apakah itu pilih-pilih atau tidak, kami sampaikan bahwa bila pasien dirawat dalam kondisi ringan, maka pasien itu diklaim rumah sakit tidak akan dibayar. Jadi kami rumah sakit hanya bisa menerima pasien sedang, berat, dan kritis. Itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini tidak salah tangkap sehingga diartikan bahwa rumah sakit hanya menerima yang sedang dan berat. Justru kami saat ini sangat kerepotan untuk memilah pasien. Karena pasien ringan pun datang ke rumah sakit. Sekarang kami justru mengharapkan atau menghimbau kepada masyarakat agar bisa melihat, kami sudah banyak menyebarkan beberapa tanda mana yang memang betul-betul harus ke rumah sakit dan mana yang tidak. Terutama kita melihat dari frekuensi napas atau sesak napas yang hebat pada pasien keadaan sedang dan berat. Kenapa demikian? Kita berharap tidak penuh di rumah sakit supaya waktu kita untuk menyeleksi pun menjadi berkurang. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa kasus ringan yang dirawat di rumah sakit itu tidak akan bisa diklaim oleh pemerintah. Itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin kita sekarang ini akan mengkhususkan diri ke arah pasien yang sedang, berat, dan kritis. Itu sudah kami sampaikan, Persi sampaikan berkali-kali. Baik, Bu Lia, ini juga banyak yang memprediksi bahwa waktu ataupun juga kondisi seperti ini paling tidak ini akan terus terjadi hingga akhir Juli mendatang. Worst case skenario yang sudah mungkin dipikirkan atau rencana yang akan dilakukan seperti apa Ibu Lia oleh Persi sendiri, nanti kami akan membahasnya usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, kami akan melanjutkan perbincangan ini. Ibu Lia, sudah adakah begitu worst case skenario yang disiapkan jika lonjakan kasus ini masih terus terjadi? Setidaknya ini diprediksi hingga akhir Juli masih kondisinya akan seperti ini.
Iya Mbak, sekarang hari ini kalau kita ditanya jumlah tempat tidur ada 118.900 dengan kasus aktifnya 443.000. Jadi pertambahannya itu 35.000 satu hari Mbak. Jadi bisa dibayangkan bahwa tempat tidur kita ini saat ini memang kurang gitu karena pasti akan banyak mungkin setengahnya itu akan datang ke rumah sakit untuk meminta pertolongan. Nah, kalau kita tidak berikan lagi tambahan ya untuk extension, ini nampaknya juga akan kesulitan. Maka kami berharap adanya tambahan extension ini mungkin dalam bentuk apakah itu rumah sakit lapangan yang mempunyai kapasitas yang besar. Jadi artinya jangan yang kecil-kecil karena kalau yang kecil-kecil itu nggak akan nambah banyak. Tapi kalau misalnya bisa didirikan, misalnya adakah rumah sakit lapangan dengan kapasitas lebih dari 100 atau bahkan mungkin 500 yang dibantu dari tenaga TNI Polri misalnya, kami berharap bahwa ini akan bisa membantu rumah sakit pemerintah atau swasta lainnya yang nantinya akan diprioritaskan untuk yang menangani pasien berat atau kritis. Nah, yang sedang bisa dibantu di sebuah sistem gitu ya. Kalau tadi disebutkan bahwa Bapak Menkes menyatakan harusnya berjenjang. Nah, kita kekurangan yang untuk pasien-pasien sedang tadi. Untuk ringan mungkin bisa diisolasi yang terfokus atau terpantau oleh nakes atau isolasi mandiri. Tetapi untuk yang sedang inilah yang kami sangat kekurangan. Ya, kami berharap kalau yang rumah sakit lapangan tetapi ditunggu oleh TNI Polri ya, yang tentu mereka mempunyai tenaga yang cukup, mudah-mudahan. Nah, kami akan di lini yang lebih mengarah ke arah pasien berat dan kritis. Harapan kami seperti itu. Baik, Bu Liat itu kan tadi dari fasilitasnya begitu. Bagaimana dengan tenaga kesehatannya begitu mempersiapkan mereka jika memang kasus ini masih terus akan melonjak? Apalagi kalau kita lihat saat ini banyak tenaga kesehatan yang juga terkena atau positif dari COVID-19 ini. Ya justru itu, karena saat ini terus terang saja banyak sekali tenaga kesehatan, hampir 10-15% saya rasa di tiap rumah sakit itu ada tenaga yang terkontaminasi atau terinfeksi sehingga mereka harus diistirahatkan. Nah untuk itu kami ya berharap kita lebih efisiensi terhadap tenaga. Kalau dalam 1 minggu ini masih terjadi seperti itu, maka akan terdapat beberapa kegiatan yang terpaksa harus dihentikan gitu sementara. Itu kan sayang sekali. Jadi mungkin yang saat ini kami mohon bantuan sekali dari pemerintah adalah bagaimana caranya pasien dengan derajat sedang itu bisa mendapatkan bantuan di rumah sakit lapangan. Mungkin kira-kira seperti itu. Sebab SDM pun kami sudah kewalahan. Tapi tentu dengan catatan bahwa rumah sakit lapangan itu harus efisien dan tenaganya kalau bisa ya apakah itu dari TNI Polri bersama-sama dengan tenaga tambahan relawan ataupun tenaga lain yang dialihfungsikan mungkin ya. Kan sekarang banyak juga ya dokter yang mungkin tidak di Kementerian Kesehatan, mungkin di kementerian lain atau apa. Mudah-mudahan mereka juga bisa diperbantukan begitu. Karena ini kan masalah masyarakat se-Indonesia. Jadi misalnya dokter-dokter yang selama ini tidak bekerja langsung di lapangan, mudah-mudahan mereka bisa membantu di yang rumah sakit lapangan dengan kriteria sedang. Itu yang kami pikirkan. Sebab kalau tidak, rumah sakit dengan kondisi sekarang itu akan menyulitkan dan akan merugikan masyarakat juga. Sehingga angka kematian pun nanti bisa bertambah kalau kita tidak ada jalan keluarnya. Mudah-mudahan kami bisa dibantu. Dan untuk puskesmas, untuk rumah sakit lain, kita berharap bahwa juga disediakan fasilitasnya. Ya, supaya mereka juga tidak kekurangan obat, tidak kekurangan oksigen. Kami tahu bahwa ini diusahakan oleh pemerintah. Mudah-mudahan kita akan terus dibantu dan didukung oleh pemerintah agar tidak sampai masyarakat itu kekurangan fasilitas seperti itu. Baik, Ibu Lia, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.